Toyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Siti Wadiah dengan NPM 1811020253, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab dengan dosen pengampu Al-Ustadz Khairul Huda, MPD. Baik, kita langsung saja ke materi intinya. Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab. Nah, belajar bahasa Arab sendiri berbeda dengan belajar bahasa ibu. Prinsip dasar pengajarannya pun berbeda, baik menyangkut metode, model pengajaran, materi maupun proses pelaksanaan pengajarannya. Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sendiri terbagi menjadi kepada 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip prioritas, yang kedua prinsip korektisitas, yang ketiga prinsip berjenjang, yang keempat prinsip kebermaknaan, yang kelima yaitu prinsip pujian dan imbalan. Prinsip yang pertama yaitu prinsip prioritas. Dalam pembelajaran bahasa Arab terdapat prinsip-prinsip prioritas dalam penyampaian materi pengajaran, yaitu yang pertama mengajarkan, mendengarkan, dan bercakap sebelum menulis. Prinsip ini berangkat dari asumsi bahwa pengajaran bahasa yang baik adalah pengajaran yang sesuai dengan perkembangan bahasa yang dialami oleh manusia, yaitu setiap anak akan mengawali perkembangan bahasanya dari mendengar dan memperhatikan, kemudian menirukan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mendengar atau menyimak harus lebih dulu dibina. Kemudian, kemampuan menirukan ucapan, lalu aspek lainnya seperti membaca dan menulis. Ada beberapa teknik melatih pendengaran atau telinga, yaitu guru mengucapkan kata-kata yang beragam, baik dalam bentuk huruf maupun kata, sementara peserta didik menirukannya di dalam hati secara kolektif. Guru melanjutkan materinya tentang bunyi huruf yang hampir sama sifatnya, misalnya za, za, sha, sa, a, ha, dan seterusnya. Selanjutnya, materi dilanjutkan dengan tata bunyi yang tidak terdapat di dalam bahasa ibu atau bahasa Indonesia peserta didik. Adapun dalam pengajaran pengucapan dan peniruan dapat menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dilatih melafalkan huruf-huruf tunggal yang paling mudah, kemudian dilatih dengan huruf-huruf dengan tanda panjang, kemudian dilatih dengan lebih cepat dan seterusnya. Dilatih dengan melafalkan kata-kata dan kalimat dengan cepat, misalnya bu, ba, babi, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu mendorong peserta didik menyimak dan melafalkan huruf atau kata-kata untuk menirukan intonasi, cara berhenti, maupun panjang pendeknya. Prinsip prioritas yang kedua yaitu mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan kata atau bahasa. Dalam mengajarkan struktur kalimat, sebaiknya mendahulukan mengajarkan struktur kalimat atau nahu, kemudian masalah struktur kata atau sorof. Dalam mengajarkan struktur kalimat atau jumlah, sebaiknya seorang guru memberikan hafalan teks atau bacaan yang mengandung kalimat sederhana dan susunannya benar. Oleh karena itu, sebaiknya seorang guru bahasa Arab dapat memiliki kalimat yang isinya mudah dimengerti oleh peserta didik dan mengandung kalimat inti saja, bukan kalimat yang panjang. Misalnya, ishtaroitu sayyarotun, ishtaroitu sayyarotun shogirotun, ishtaroitu sayyarotun shogirotun baidoun. Dan untuk prinsip prioritas yang ketiga atau terakhir yaitu menggunakan kata-kata yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari sebelum mengajarkan bahasa sesuai dengan penutur bahasa Arab. Untuk yang kedua yaitu prinsip korektisitas. Prinsip ini diterapkan ketika sedang mengajarkan materi fonetik, sintaksis, dan semiotik. Maksudnya, seorang guru bahasa Arab hendaknya jangan hanya bisa menyalahkan peserta didik, tetapi ia juga harus melakukan pembetulan dan membiasakan pada peserta didik untuk kritis pada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu korektisitas dalam pengajaran fonetik, yang kedua korektisitas dalam pengajaran sintaksis, dan yang terakhir korektisitas dalam pengajaran semiotik. Korektisitas pengajaran fonetik dapat dilakukan melalui latihan pendengaran dan ucapan. Jika peserta didik masih sering melafalkan bahasa ibu, maka guru harus menekankan latihan melafalkan dan menyimak bunyi huruf Arab yang sebenarnya secara berkesinambungan dan fokus pada kesalahan peserta didik.
Korektisitas dalam pengajaran sintaksis perlu diketahui bahwa struktur kalimat dalam bahasa satu dengan bahasa yang lainnya pada umumnya itu terdapat banyak perbedaan. Korektiritas ditekankan pada pengaruh struktur bahasa ibu terhadap bahasa Arab. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kalimat selalu diawali dengan kata benda atau biasa disebut sebagai subjek. Akan tetapi, dalam bahasa Arab, kalimat bisa diawali dengan kata kerja atau fa'ala. Korektisitas dalam pengajaran semiotik dalam bahasa Arab pada umumnya setiap kata dasar mempunyai satu makna ketika sudah dimasukkan dalam satu kalimat. Tetapi di dalam bahasa Arab hampir semua kata mempunyai arti lebih dari satu yang lebih dikenal dengan istilah mustarok atau satu kata banyak arti dan mustarodif berbeda kata sama arti. Oleh karena itu, guru bahasa Arab harus menaruh perhatian yang besar terhadap masalah tersebut. Ia harus mampu memberikan solusi yang tepat dalam mengajarkan makna dari sebuah ungkapan karena kejelasan petunjuk. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip berjenjang. Jika dilihat dari sifatnya, ada 3 kategori prinsip berjenjang, yaitu pergeseran dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang global ke yang detail, dari yang sudah diketahui ke yang belum diketahui. Ada kesinambungan antara apa yang telah diberikan sebelumnya dengan apa yang akan diajarkan selanjutnya. Dan ada peningkatan bobot pelajaran terdahulu dengan yang selanjutnya, baik jumlah jam maupun materinya. Nah, berikut ini ada beberapa jenjang pengajaran dari materi-materi bahasa Arab, yaitu yang pertama jenjang pengajaran mufradat. Jadi, jenjang pengajaran mufradat ini adalah pengajaran kosakata. Hendaknya itu mempertimbangkan dari aspek penggunaannya bagi peserta didik, yaitu diawali dengan memberikan materi kosakata yang banyak digunakan dalam keseharian dan berupa kata dasar. Selanjutnya, memberikan materi kata sambung. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat menyusun kalimat sempurna sehingga terus bertambah dan berkembang kemampuannya. Yang kedua yaitu jenjang pengajaran qawaid atau kita biasanya menyebut dengan morfem. Dalam pengajaran qawaid ini, baik qawaid nahwu maupun qawaid shorof juga harus mempertimbangkan kegunaannya dalam percakapan atau keseharian. Dalam pengajaran qawaid nahwu misalnya, harus diawali dengan materi tentang kalimat sempurna atau biasa disebut dengan jumlah mufidah. Tetapi rincian materi penyajian harus dengan cara mengajarkan tentang isim, fi'il, dan huruf. Untuk yang terakhir yaitu tahapan pengajaran makna atau biasa disebut dengan dalalatul ma'ani. Dalam mengajarkan makna kalimat atau kata-kata, guru hendaknya memulainya dengan memilih kata-kata atau kalimat yang paling banyak digunakan atau ditemui dalam keseharian. Selanjutnya, makna kalimat lugah sebelum makna kalimat yang mengandung arti idiomatik dilihat dari teknik materi pengajaran bahasa Arab. Tahapan-tahapannya dapat dibedakan menjadi beberapa seperti berikut. Pelatihan melalui pendengaran sebelum melatih penglihatan, pelatihan lisan atau pelafalan sebelum membaca, dan yang terakhir yaitu penugasan kolektif sebelum individu. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kebermaknaan. Nah, prinsip kebermaknaan ini adalah prinsip pembelajaran yang meyakini pentingnya faktor dalam belajar untuk menjadikan peserta didik ini menyerap pelajaran secara lebih lama daripada belajar secara hafalan. Misalnya, dalam mengajar kosakata maupun gramatika, guru sebaiknya mengajarkannya dalam konteks. Nah, kita lanjut kepada prinsip pembelajaran bahasa Arab yang terakhir, yaitu prinsip pujian dan imbalan. Nah, prinsip pujian atau imbalan ini menegaskan bahwasanya manusia memang secara universal itu terdorong untuk melakukan sesuatu itu karena adanya imbalan. Keampuhan imbalan ini baik dari perilaku binatang maupun manusia memang sudah terbukti adanya. Contohnya nih ya, seekor lumba-lumba atau anjing yang cerdik dalam sebuah sirkus itu mau melakukan perintah pawangnya itu semata-mata bukan karena keinginan hewan itu sendiri, tetapi karena semata-mata adanya imbalan yaitu makanan. Terkadang guru itu seringkali lupa akan hal ini, sehingga mereka kebanyakan kikir atau lupa dalam memberi reward dalam bentuk pujian yang sebenarnya pada konteks-konteks tertentu itu diperlukan. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab atau bahasa asing. Semoga video ini bisa memberikan banyak manfaat. Jika terdapat banyaknya kekurangan di dalam video ini, saya mohon untuk dimaafkan. Semoga untuk kedepannya saya bisa
memperbaikinya menjadi lebih baik. Syukron kasiron al ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.